Sebuah mobil minibus hancur di amuk massa setelah diduga menabrak dua warga Minggu 13 Maret pagi. Mobil berwarna silver tersebut kemudian didorong dan dibuang ke sungai. Informasi yang dihimpun, mobil tersebut melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak warga di wilayah perbatasan Kelurahan 913 Ilir, tepatnya tak jauh dari Jeramba Gledek. Menurut warga sekitar lokasi kejadian, kedua orang yang ditabrak sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Mobil nahas itu tiba-tiba datang dengan kecepatan tinggi dan ugal-ugalan, kemudian menabrak dua orang warga yang berada di pinggir jalan. Sopir mobil sempat berusaha kabur, namun terhenti lantaran ada tenda acara pernikahan di tengah jalan. Ada 3 orang pria dalam mobil tersebut dan langsung berlari meninggalkan lokasi kejadian. Warga yang sudah emosi menghancurkan kaca bodi mobil dan selanjutnya didorong diceburkan ke sungai. Yang jelas kami ini tidak tahu uang 13 Ilir ini kadang datang diserang. Maki percon, maki percon. Yang mobil tadi ya? Dulu, yang ngode ke percon itu sebenarnya dulu. Jadi uang kami ini ke arah sini, we? Karena kami ini takut kebakar kampung kami. Yang terpaksa keluarga lo warga. Setelah warga keluarga lo dia nganar bawa mobil ditumburnya dikubar kabir tengah mobil tadi di lorong kami. Ada tombol kecil, ada tombol dewasa. Iya, yang mobil tadi, Bu? Ya. Mobil tadi di dalam mobil tadi ngeluar percon juga. Oh. Nah, mobil itu cak mana, Bu? Di dalam keadaan ngebut apa di dalam keadaan apa? Babi buta. Iya. Ngeluar percon juga kiri kanan jeda sampai berjalan ke mobil. Sampai berjalan nempel tar. Korbannya ada berapa? Pedangnya nomor ini nah. Bawa sempi pula dia bawa sempi. Di situ udah baca lagi terjebak dari dam itu nah. Bu, Ada masa ya ada korban dua. Bapak kok korbannya, Bu? Iya, korbannya berapa? Anak kecil satu. Hah? Dua. Siapa, Bu? Siapa nama korbannya, Bu? Rusli. Roseli sama? Rusli sama Imam. Yang nyelamatkan ini yang anaknya. Di pomornya sama dia. Lu kok bagian apa? Di bagian apa? Kaki. Yang sukanya Yang pala. saat ini ada di mana, Bu? Rumah sakit. Rumah sakit, Sekarang ya? ini lagi di kantor polisi ngadu. Iya, pengadu. Lagi laporan. Lagi laporan. Itu mintanya tuh para petugas nih biar mengetahui yang mana yang salah, mana yang benar. Jangan dia membela sebelah pihak. Ya. Jadi kalau itu kalau kami ngomong kami membela. Dia katanya belum tentu kebenarannya itu kan tidak bagus ngomong itu polisi itu. Iya. Nah, jadi Denny, harusnya Sumeko dia kan- TV melaporkan. Dia kan harus ngadep. Yayasan Kanker Anak Sumatera Selatan bersama komunitas peduli kanker anak menggelar kegiatan Miracle for 2 di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Ahad 13 Maret pagi. Kegiatan tahunan ini bertujuan meningkatkan kesadaran anak-anak dengan leukemia dan jenis kanker lainnya, berupa sosialisasi oleh dokter dan psikiatri, tanya jawab, Hair for Solidarity, Books Donation, dan Toys Donation. Ketua YKASS Dr. Dian mengatakan kanker harus dicegah sedini mungkin dengan segera mengetahui ciri-cirinya. Menurut Dr. Dian, masyarakat jangan takut, penyakit kanker dapat sembuh 80% sampai 90%. Bagi yang terkena kanker dapat dilakukan pengobatan, salah satunya dengan terapi sportif yaitu melalui transfusi darah, antibiotika, ruang rawat, isolasi, dan nutrisi. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel Mirwansa mengungkapkan pada kasus ini sebetulnya harus memperhatikan sugesti anak-anak. Sebetulnya kanker di dalam tubuh manusia rata-rata memiliki kanker, tetapi ada yang aktif dan ada yang tidak, yang membuatnya menjadi aktif dikarenakan pola makan. Nabah, Sumeko TV melaporkan.